Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anjar Safitri dalam materi analisis jaringan kerja pada riset operasi. Apa sih analisis jaringan kerja atau network planning? Merupakan suatu teknik yang digunakan oleh manajer untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi aktivitas pekerjaan dalam suatu proyek dengan menggunakan pendekatan pada analisis waktu atau time dan biaya atau cost yang digambarkan dalam bentuk simbol yang membentuk diagram. Jadi nanti ada suatu proyek atau kegiatan dalam suatu perusahaan yang nantinya akan dianalisis berdasarkan pendekatan waktu dan biaya. Jadi semuanya kembali ke efisien dan efektivitas dari suatu proyek. Nah, untuk apa sih sebenarnya seorang manajer nanti menggunakan analisis jaringan kerja? Tujuannya yaitu menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Ketika disusun dalam diagram, maka itu akan terlihat lebih jelas, lebih logikanya lebih mudah diterima oleh semua orang. Kemudian yang kedua, membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis, karena yang namanya proyek itu sangat berbenturan atau sangat diawasi oleh waktu dan juga biaya. Ketika waktunya terlalu molor, tentu akan mengecewakan banyak orang, termasuk khususnya konsumen. Dan terkait biaya, ketika biayanya membengkak, akhirnya perusahaan mengalami kerugian. Kemudian yang ketiga yaitu mengusahakan fluktuasi minimal dengan penggunaan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya fasilitas, sumber daya SDM maupun sumber daya bahan baku lainnya. Jadi itu merupakan suatu pengawasan juga terhadap sumber daya yang ada agar digunakan secara efektif dan ekonomis. Karena yang kita tahu ya, yang namanya manajer itu harus berusaha untuk meminimumkan biaya dan berusaha mendapatkan laba yang tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi apa itu dari analisis jaringan kerja secara lebih detailnya dalam metode apa saja yang akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Kenapa teori jaringan kerja ini masuk dalam riset operasi? Karena dia erat hubungannya dengan manajemen proyek. Manajemen proyek itu sangat erat juga dengan riset operasi. Jadi itu merupakan suatu kombinasi atau kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan yang harus dilakukan dalam urutan tertentu sebelum keseluruhan tugas dapat diselesaikan. Jadi suatu proyek itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang punya urutan pasti, yang tidak boleh misalnya C dilakukan tapi A sama B belum dilakukan, maka itu tidak bisa. Makanya perlu ada kayak gambaran jaringan kerja supaya seluruh karyawan yang ada dalam proyek yang terlibat dapat memahami gambaran proyek dan dipilih mana sih tahap-tahap atau step yang paling efektif dan efisien, sehingga semua karyawan yang mengikuti dalam tim proyek tersebut bisa memahami dengan pemahaman yang sama. Urutan proyek yang dilakukan nanti itu akan dilakukan secara logis. Makanya tadi ya, dengan adanya gambar-gambar diagram itu menunjukkan urutan-urutan yang logis. Nah, proyek itu biasanya mengalami beberapa hambatan dan ada pendukung supaya lancar ya. Hambatannya yaitu tidak berjalan sesuai sistem. Sistem sudah ada tetapi tidak berjalan dengan petunjuknya yang sesuai sistem. Yang kedua adalah ada banyak masalah-masalah yang muncul yang tidak terduga. Kemudian yang ketiga, ketika proyek itu tetap dibiarkan saja, maka akibat tersebut akan berdampak kepada tujuan akhir, yaitu kepuasan konsumen tidak tercapai karena proyek yang gagal. Nah, selanjutnya proyek bisa berjalan lancar ketika manajemennya terstruktur dan terintegrasi dengan baik. Manajemen proyek itu biasanya yang diperhatikan itu adalah terkait dengan waktu dan juga biayanya. Bagaimana waktu yang digunakan atau lamanya itu merupakan waktu yang optimal dan biaya yang tercapai adalah biaya yang optimal. Ini semua bisa tercapai dengan teori jaringan kerja. Jadi selain terintegrasi, terstruktur, waktu dan biayanya juga optimal, maka itu diwujudkan dengan teori jaringan kerja. Teori jaringan kerja itu dikenal ada dua ya, ada CPM dan PERT. CPM adalah Critical Path Method, di mana di situ waktu yang digunakan pada setiap kegiatan hanya ada satu atau tunggal. Nah, selanjutnya kedua yaitu PERT, Project Evaluation and Review Technique. Di sini merupakan metode jaringan kerja dengan ada kemungkinan waktu lain atau waktunya itu bisa lebih dari satu. Ada waktu normal, ada waktu lambat, ada waktu cepat. Jadi pilihan waktunya itu ada beberapa. Itu yang PERT. Nah, kita coba untuk mempelajari contoh dari metode CPM pada teori jaringan kerja ya. Di situ kita bisa melihat ada aktivitas dari awal proyek sampai proyek itu selesai apa saja. Jadi kita rinci ya. Kalau kita mau buat teori jaringan kerja, kita rinci dulu suatu proyek
dari awal sampai proyeknya selesai itu apa saja. Kemudian dari setiap proyek itu diberikan kode A, B, C, dan seterusnya, atau bisa menggunakan angka. Kemudian kita melihat aktivitas yang mendahuluinya. Aktivitas yang mendahului atau predesesornya itu apa saja. Itu harus dilihat, karena tidak semua aktivitas, misalnya aktivitas C sama D, ternyata yang mendahulinya beda. C yang mendahulinya A, D yang mendahulinya B. Harus dilihat dulu. Setelah itu kita lihat waktu penyelesaiannya. Nah, kalau CPM itu kan cuma satu, maka waktunya hanya satu. Selanjutnya kita bisa melihat contoh dari part. Part itu sama ya, ada aktivitas awal sampai proyek selesai apa saja, kemudian ada pengkodean, kemudian melihat aktivitas yang mendahului atau predecesornya, kemudian kita melihat ada waktunya, karena tadi saya sudah sampaikan ya, part ini ada beberapa waktu, yaitu waktu paling cepat, waktu sedang, waktu yang paling lama. Nah, di situ dirinci. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai secara teoritis ya, apa sih sebenarnya kegunaan dari teori analisis jaringan. Di sini diperlukan untuk koordinasi dan pengurutan kegiatan-kegiatan pabrik atau proyek yang kompleks, yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Jadi untuk koordinasi ya, karena kalau tidak digambarkan dalam bentuk diagram, maka ketika kita mau menjelaskan orang lain itu cukup susah juga. Kemudian yang kedua yaitu bertujuan agar perencanaan dan pengawasan semua kegiatan dapat dilakukan secara sistematis sehingga dapat diperoleh efisiensi kerja. Karena banyaknya kegiatan tadi, ketika misal ya kegiatannya itu super banyak sekali dan itu kompleks, wilayahnya itu banyak, ketika itu tidak di-PJ-kan ke supervisornya, maka itu akan susah ya. Ketika sudah jelas misalnya supervisor A akan mengawasi kegiatan A sampai D, supervisor B akan mengawasi kegiatan E sampai G, misal seperti itu. Jadi lebih jelas dalam perencanaan dan pengawasannya. Nah, hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan ketika membuat suatu jaringan kerja dari suatu proyek? Yang pertama adalah, tahap pertama adalah pecahkan, uraikan proyek itu aktivitasnya apa saja, kegiatannya apa saja dalam suatu proyek. Kemudian yang kedua, kita harus berpikir logika, urutan kegiatan. Mana kegiatan-kegiatan yang bersifat seri atau hanya satu arah, mana kegiatan yang bersifat paralel, bisa beberapa aktivitas untuk sebelumnya gitu. Kemudian yang ketiga, selanjutnya gambarkan dalam bentuk diagram urutan kegiatan. Di sini kita harus melihat perhitungan waktu normal, waktu cepat, waktu lambat. Kemudian yang keempat, biaya masing-masing kegiatan juga harus dirinci. Dan pilihlah dengan biaya-biaya yang normal dan biaya-biaya yang dipercepat. Kemudian yang kelima, mencari jalur yang merupakan jalur kritis. Selanjutnya, sebelum kita menggambar diagram, maka kita harus tahu dulu ada beberapa simbol-simbol yang digunakan dalam teori jaringan kerja. Di antaranya ada anak panah atau row. Di situ menunjukkan suatu kegiatan yang menunjukkan bahwa pangkal itu adalah awalnya, ujungnya itu atau panahnya itu akhirnya. Dimana di sini merupakan penerang suatu kegiatan dari mulai dan akhir, yang biasanya arahnya ke kanan atau positif. Kemudian ada lingkaran kecil atau noda, itu menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa, di mana biasanya kejadian ini letaknya bisa di awal, di akhir, atau di pertengahan kegiatan. Biasanya noda itu bentuknya 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu anak panah putus-putus, yang menyatakan kegiatan semu atau dummy, yang artinya itu terjadi perpindahan atau kejadian dengan kejadian lain pada saat yang bersamaan. Jadi ada suatu kejadian A, tapi ternyata di sisi lain dalam waktu yang sama juga ada kejadian yang lainnya. Di sini terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dalam menggunakan atau menggambarkan diagram jaringan kerja. Contohnya di sini ya, ada lingkaran 1, 2, 3, noda 1, 2, 3, kemudian ada anak panah A, B. Di situ terlihat bahwa kegiatan B itu baru bisa dilaksanakan ketika kegiatan A itu sudah selesai. Nah, selanjutnya yaitu contoh yang kedua, ketentuan-ketentuan lain ya. Di situ terlihat ada noda 1, 2, 3, 4 dengan kegiatan A, B, C yang menunjukkan bahwa kegiatan C hanya dapat dimulai ketika kegiatan A dan B itu sudah selesai dikerjakan, di mana kegiatan A dan boleh berlangsung secara bersama-sama
dan kejadian A dan B berakhir pada kejadian yang sama, yaitu mengarah ke arah C. Kemudian kita bisa melihat contoh yang ketiga, yaitu ketika kegiatan C dan D itu dapat dimulai setelah A dan B itu dilaksanakan atau berakhir. Jadi C dan D ini juga dapat dilakukan secara bersama-sama. A dan B juga dapat dilakukan bersama-sama. Kemudian kita akan melihat aturan lain pada noda atau lingkaran yang nantinya ada di diagram. Pada nodanya itu nanti akan terbagi menjadi 3. Jadi nodanya itu akan terbagi menjadi 3. Di sini untuk melakukan perhitungan waktu maju dan perhitungan mundur. Kita bisa lihat ya, ada 3 bagian pada noda, yaitu pada bagian A menunjukkan nomor event atau kejadian, yang pada bagian B itu menunjukkan saat tercepat terjadinya event yang merupakan hasil perhitungan maju. Maju itu berarti ke arah positif. Kemudian yang C itu saat paling lambat terjadi event atau kejadian yang merupakan hasil perhitungan mundur. Jadi seperti dari angka 0 ke arah negatif ya. Itu untuk yang C. Nah, selanjutnya supaya kita jadi lebih paham, kita masuk ke contohnya ya, metode CPM. Jadi sebuah proyek di sebuah perusahaan itu punya proyek tertentu ya. Kemudian manajernya merinci kegiatannya menjadi 7 kegiatan. Setelah kegiatannya dirinci, selanjutnya setiap kegiatan diberikan kode A, B, C sampai G. Setelah itu si manajer dan timnya melakukan analisis terhadap kegiatan-kegiatan yang mendahuluinya. Contohnya di sini ya, A tidak ada yang mendahului, B itu dapat dikerjakan ketika A sudah selesai. D bisa dikerjakan kalau A sudah selesai. F bisa dikerjakan ketika B dan E sudah selesai. Setelah itu, manajer dan tim menentukan waktu untuk penyelesaian pada setiap kegiatan. Nah, inilah contoh soal CPM. Di sini kita itu diminta mencari bagaimana alur kerja yang paling cepat dan paling ekonomis gitu. Nah, langkah yang pertama, ketika sudah ada detail kolom tentang jaringan kerjanya, kita menggambarkan ya, mulai dari kegiatan 1 sampai 7, berarti nodanya itu ada 7. Setelah itu kita beri anak panah dengan panah-panahnya itu menjadi kejadian A, B, C, D, E, F, G. Nanti bisa dilihat, misalkan B bisa dikerjakan kalau A sudah dikerjakan, D bisa dikerjakan kalau A sudah dikerjakan. Nah, terus kita lihat lagi, kegiatan setelah B itu apa? Oh, ternyata C. Kegiatan setelah C itu apa? Oh, ternyata C itu menjadi syaratnya dari G. Kemudian kita lihat lagi dari sisi D. Tadi kan D tidak ada hubungannya dengan B ya, sehingga D itu menjadi kegiatan tersendiri, cabangnya sendiri ya dari A. A itu kan bisa ke B sama ke D. Nah, D itu nanti menjadi syaratnya apa? Ternyata E. E menjadi syaratnya apa? Syaratnya F. F ternyata juga memiliki syarat B sudah dikerjakan dan memang sudah dikerjakan. Setelah kita susun gambar jaringan kerja, kemudian kita melakukan analisis diagram jaringan kerja waktu paling cepat. Kemudian kita juga membuat diagram jaringan kerja waktu paling lambat. Yang pertama kita akan melihat jaringan kerja waktu paling cepat. Di situ kita bisa melihat ya, noda-nodanya itu dibagi menjadi beberapa kotak. Kotak-kotakannya ini dirinci menjadi 3, yaitu setengah. Jadi lingkaran setengah itu untuk urutan kejadian 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Kemudian setengahnya lagi dibagi menjadi 2, yaitu untuk waktu kejadian paling cepat. Kemudian bawahnya itu untuk waktu kejadian paling lambat. Waktu kejadian paling cepat itu berstart dari angka 1 sampai ke angka 7. Kemudian waktu untuk kejadian paling lambat itu sebaliknya dari angka 7 ke angka 1. Nah, untuk waktu kejadian paling cepat ini kita fokusnya pada penambahan dari 0 kemudian ditambah berapa berdasarkan kolom yang ada di tabel soal. Nah, kita bisa lihat dari yang pertama ya, kan startnya ada di kejadian 1 itu adalah 0. Kemudian kejadian 1 itu ternyata membutuhkan penyelesaian waktu itu adalah 10 minggu. Maka di situ pada kejadian yang kedua itu nomornya 10.
Kemudian step selanjutnya, A sudah selesai, kita bisa melanjutkan ke B. B bisa dilaksanakan kalau A sudah dilaksanakan dengan butuh waktu 2 minggu. Maka pada kejadian yang ketiga itu sudah memakan waktu 12 minggu. Kejadian ketiga itu mengantarkan ke kejadian C. C itu ternyata butuh waktu 8. Maka C itu terlaksana dengan sampai akhirnya di start ke-6 itu butuh waktu 20 minggu. Kemudian dari kejadian C ini ternyata untuk D itu syaratnya di A. Maka kita fokus ke D ya, syaratnya di A, berarti langsung cabang dari kejadian 10 minggu itu sudah dilaksanakan. Di situ dia butuh waktu 4 minggu, maka totalnya di akhir start yaitu kejadian keempat itu menjadi 14. Kemudian kejadian keempat ini bisa mengantarkan kejadian kelima yaitu E yang butuh waktu 3 hari, sehingga pada kejadiannya itu totalnya menjadi 17 minggu. Nah, 17 minggu ini di akhir kejadian 5 yang bisa membawa ke kejadian F ya. Kejadian F ini itu dia sudah terlaksana B sudah ya. Kemudian E sudah terlaksana, tadi sudah diakhiri dengan 17 minggu. Kemudian dia membutuhkan 1 minggu sehingga F itu selesai. Itu dari 17 dia F butuh waktu 1 minggu sehingga totalnya ada 18 minggu. Karena ini waktu paling cepat, maka pilihlah waktu yang lebih lama, yaitu jadi yang paling banyak nominalnya yaitu 8 ditambah 12 itu kan 20, kemudian 17 tambah 1 itu kan 18, maka pilihlah yang 20 atau lebih banyak minggunya. Kemudian 20 kejadian G itu bisa berakhir dengan butuh waktu 5 sehingga total di akhir itu 25 minggu. Itu untuk diagram jaringan kerja waktu paling cepat. Setelah kita selesai menyusun pada waktu paling cepat, selanjutnya kita masuk ke waktu paling lambat. Di mana waktu paling lambat ini sebenarnya meneruskan apa yang sudah terjadi di waktu paling cepat. Dengan cara kita mulai start itu dari akhirnya dulu, yaitu dari kejadian 7, di mana kita menjumlah dulu berapa sih waktu yang digunakan dari kejadian 7 terakhir itu. Berdasarkan hasil dari waktu kejadian paling cepat itu pada kejadian 7 adalah 25. Selanjutnya kita berhitung mundur ya, 25 dari kejadian G, kita mau ke kejadian G itu mulai ke start awal berarti berapa? Berarti dikurangi 5, maka jadinya 20. Kemudian dari 20 ini masuk ke kejadian V yang membutuhkan waktu sehari, sehingga V itu sampai di titik 5 itu harus dikurangi 1 hari, maka menjadi 19. Kemudian dari kejadian 5 ini menjadi awal dari E, dimana kita tahu E itu butuh waktu 3 hari, sehingga dari waktu yang tadi 19 dikurangi 3 maka ketemunya adalah 16 untuk menjadi start awal dari kejadian. Nah, selanjutnya dari kejadian keempat yang 16 tadi kita masuk mau ke kejadian kedua ya, karena D itu mengarah ke 2. Nah, 16 dikurangi 4 itu kan ketemunya 12. Ketika ada suatu titik dari arahnya dua sumber ya, ini kan kejadian 2 sumbernya dari 4 dan 3, maka kita harus cari dulu di antara 2 sumber itu, pilihlah, karena ini paling lambat maka pilihlah yang paling sedikit waktunya, yang paling sedikit waktunya. Kalau dia itu yang di atas, yang dicari ya waktu yang di atas, maka yang paling lama atau paling banyak waktunya. Kalau yang di bawah paling sedikit. 16 dikurangi 4 ketemunya 12. Nah, selanjutnya kita fokus ke G menuju kejadian C ya. Dari G tadi kan sudah ketemu, dikurangi 5 ketemunya 20 di 6. Kemudian untuk jadi ketiga itu dia harus 20 dikurangi dengan 8 ketemunya 12. Nah, setelah dikurangi dengan 12, selanjutnya 12 masuk ke kejadian 2 dengan cara dikurangi B, ketemunya adalah 10. 10 dengan 12 kan lebih sedikit 10 ya, sehingga 10 yang dipilih. Kemudian dari 10 masuk ke kejadian start 1 itu dikurangi dengan kejadian A yaitu sebanyak 10 minggu sehingga hasilnya 0, selesai ya. Jadi yang kita fokuskan itu ketika berhitung ke kejadian jaringan kerja waktu paling lambat itu fokusnya di awal sama akhir berdasarkan dari waktu paling cepat. Jadi jaringan kerja waktu paling cepat kan awalnya 0 akhirnya 25. Sekarang kita dari 25 harus berakhir di 0. Tadi ya catatannya itu pilihlah waktu yang paling sedikit. Jadi ketika tadi pilihannya 12 sama 10 maka pilihlah yang 10. Kalau yang sebaliknya di kejadian paling cepat itu pilih waktu yang paling lama. Di antara
misalkan 16 sama 15, maka pilihlah yang 16. Selanjutnya dari sudah ketemunya waktu paling lambat dan waktu paling cepat, ketika disatukan kita masuk ke melihat mana yang sama antara atas dan bawah. Jadi waktu yang sama antara atas dan bawah. Dan di sini bisa dilihat yang dicentang 1, 2, 3, 6, 7 itu antara WKC dan WKL atau waktu paling cepat dan waktu paling lambat itu sama, itulah jalur kritisnya. Setelah itu kita jumlahkan waktunya yaitu 10, 2, 5, 8 sehingga ketemunya waktu optimalnya adalah 25 lewat jalur A, B, C, G. Terlihat dalam diagram itu yang dikasih tanda putus-putus ya, itu menandakan kejadian itu berjalan tapi kejadian lainnya juga berjalan, itulah waktu yang optimal. Demikian materi tentang teori analisis jaringan kerja dan praktek latihan metode CPM. Terima kasih, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.